Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, seperti biasa mari kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan dari nyanyian Dari Terbit Matahari. Bangkit berdiri, kita berdoa di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah hati kami agar layak menerima kehidupan yang Tuhan sediakan. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita dengarkan bersama-sama hukum Taurat Tuhan buat minggu hari ini, hukum Taurat yang kedua. Coba kita baca bersama ya. 3 ya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Itu hukum Taurat yang kedua. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau benda-benda sakti. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita bangkit berdiri. Kita sama-sama memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara.
Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita baca bersama-sama ayat bulanan minggu hari ini di bulan Juli dari Amsal 4 ayat 5. Mari kita sama-sama membacanya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi kembali Jalan Serta Yesus. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengaku iman percaya kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali anak-anak kami sekolah minggu sebagai warta pengumuman buat kita minggu hari ini. Seperti biasa, Amang selalu mengingatkan bahwa kita masih ibadah di rumah. Tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan belajar di rumah. Demikian warta pengumuman buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi, mari masuk.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini, di minggu yang Engkau kuduskan ini, kami kembali beribadah sekalipun ibadah kami di rumah masing-masing. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, bukalah hati pikiran kami, supaya firman-Mu dapat kami pahami, dapat kami renungkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Firman Tuhan yang ditetapkan buat kita pada minggu hari ini dari kitab Amos pasal 5 ayat 14 dan ayat 15. Amos, perjanjian lama. Amos pasal 5 ayat 14 dan ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian firman Tuhan. Coba yang buka Alkitabnya lihat judulnya. Apa tertulis di sana? Hidup dan mati. Jadi kita itu diperhadapkan di antara hidup dan mati. Kalau Amang bertanya pada anak-anak sekolah minggu hari ini, mau hidup atau mau mati? Siapa mau hidup? Siapa di sini yang pengen mati? Mau mati? Amang percaya kalau disuruh memilih, saya yakin seyakin-yakinnya enggak ada anak sekolah minggu yang memilih untuk mati. Ada enggak? Enggak ada. Semua mau hidup. Khairil Anwar, seorang pujangga, mengatakan, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Jadi manusia itu semua kita, siapapun ya pengen hidup, mau hidup. Kalau bisa jangan sakit, jangan mati. Abadi kekal. Itu maunya kita. Nah, supaya kita hidup bagaimana? Supaya hidup bagaimana? Ya tentu kan makan dulu. Emang siapa sih manusia di dunia ini yang bisa hidup tanpa makan? Gak ada. Kalaupun dia bisa bertahan 1 hari, oke. Tapi 1 tahun siapa? Gak ada. Coba. Mana ada yang berani tidak makan 1 minggu? Jangankan 1 minggu, 1 hari aja gak tahan. Begitu dilihat makanan, udah ngiler. Apalagi makanan enak. Nah, supaya hidup itu udah pasti makan dong. Kedua apa? Istirahat. Jadi orang yang tidak istirahat itu kerja terus. Bisa mati loh. Mesin aja kalau nggak istirahat, jebol, mati. Apalagi manusia. Supaya hidup, makan, istirahat, harus kerja. Dari mana makanannya kalau enggak kerja? Nanti kalau sudah besar, habis sekolah, kerja, cari uang untuk beli makanan. Supaya hidup, sekolah. Banyak lagi. Tetapi ingat nih, untuk hidup melalui firman Tuhan ini bukan hanya makan, istirahat, kerja, sekolah, dan lain sebagainya. Dikatakan di dalam firman Tuhan hari ini, carilah yang baik
Jangan yang jahat supaya kamu hidup. Jadi kalau ditanya mau hidup enggak? Mau. Bagaimana supaya hidup? Cari yang baik. Lakukan yang baik. Coba lakukan kejahatan dulu. Supaya kau dibunuh. Mau dibunuh. Tapi kalau kita melakukan yang baik, semua nanti orang akan sayang pada kita. Semua orang akan mendoakan kita. Wih, si anu itu baik, anak itu baik. Kan begitu. Jadi kalau sudah melakukan kejahatan, dipenjara dulu, disiksa, mati jadinya. Itu. Jadi kalau kita mau hidup, oke, semua pengen hidup. Tapi bagaimana supaya hidup? Gak cukup hanya makan, gak cukup hanya kerja, gak cukup hanya sekolah, gak cukup hanya istirahat. Dikatakan di sini, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Jadi tugas kita, tugas anak-anak kami, mencari yang baik, melakukan yang baik. Semua kita harus pembenci. Tapi pembenci apa dulu? Dikatakan di sini apa? Bencilah yang jahat. Jadi begitu kamu lihat kejahatan harus dibenci. Jangan mau melakukan kejahatan. Antara lain kejahatan itu apa? Mencuri, menodong, membunuh, melukai sesamanya, merusak harta atau punya temannya. Itu bentuk-bentuk kejahatan. Kita harus membenci kejahatan, tapi mencintai kebaikan. Jadi benci kejahatan, cintai kebaikan. Supaya apa? Supaya kita hidup. Sekali lagi, semua kita pengen hidup, semua kita pasti ingin hidup. Tapi tidak segampang itu. Supaya kita hidup, dikatakan firman Tuhan hari ini, carilah yang baik, lakukan yang baik, perbuat yang baik. Berbuat baik itu menolong orang tua, menolong sesama, membantu sesama. Itu melakukan kebaikan. Kalau misalnya kita punya sesuatu, ternyata ada teman kita yang butuh, kita bantu. Itu kebaikan-kebaikan. Supaya kita hidup. Jadi anak-anak kami sekolah minggu, kita harus cinta kebaikan, benci kejahatan. Mau hidup, lakukan kebaikan. Mau mati, silakan lakukan kejahatan. Ya, jadi cintailah kebaikan, carilah yang baik supaya kamu hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami hidup. Bagaimana kami hidup? Kami mau mencari kebaikan. Kami mencintai kebaikan, melakukan kebaikan. Itu tugas kami dan kami benci kejahatan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini, kuatkan kami, mampukan kami melakukannya. Berkati anak-anak kami sekolah minggu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi di sonarok hubungan Tuhan sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita bangkit berdiri, kita mau menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat anak-anak kami semua. Tuhan memberkati. Amin.